Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Askaf Habibah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal bisnis yang saya buat yang bernama Moodkiss. Presentasi ini disusun juga sebagai bagian untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah hukum bisnis. Apa sih latar belakang dari Moodkiss ini? Jadi di era sekarang, dunia bisnis makin berkembang dan menuntut pelaku usaha untuk mampu merancang, menjalankan, dan mengembangkan usahanya secara legal dan terstruktur. Karena itu, pemahaman terhadap aspek hukum menjadi sangat penting, terutama dalam mendirikan badan usaha dan menjalankan operasional sesuai dengan regulasi yang ada. Moodkiss adalah usaha cookies yang bukan hanya mengunggah selera, tetapi juga menghadirkan pengalaman emosional. Konsepnya juga sesuai dengan mood dan perasaan konsumen sehari-hari. Usaha ini disusun dengan dasar filosofis, yaitu makanan sebagai media ekspresi, dan sosiologis, yaitu respon gaya hidup Gen Z yang suka ngemil, dan serta secara yuridis, yaitu berpedoman kepada Undang-Undang UMKM dan standar keamanan pangan. Selanjutnya saya akan membacakan rumusan masalah dari proposal usaha Moodkiss ini. Yang pertama adalah bagaimana strategi branding yang tepat untuk memperkenalkan Moodkiss sebagai produk cookies yang unik dan memiliki konsep suasana hati, atau yang bisa disebut dengan mood based cookies. Yang kedua, bagaimana cara menarik minat konsumen, khususnya anak muda dan mahasiswa, agar tertarik membeli Moodkiss sebagai cemilan harian yang sesuai dengan mood mereka. Yang ketiga, apa saja varian rasa dan desain kemasan yang paling efektif untuk menggambarkan berbagai macam mood seperti senang, sedih, lelah, semangat, dan sebagainya. Dan yang keempat, strategi pemasaran seperti apa yang paling sesuai untuk meningkatkan penjualan Moodkiss, terutama lewat media sosial dan platform online. Nah, rumusan masalah ini menjadi dasar utama dalam merancang rencana bisnis Mood. Nah, rumusan masalah ini menjadi dasar utama dalam merancang rencana bisnis rumusan masalah ini menjadi dasar utama dalam merancang rencana bisnis Moodkiss agar setiap langkah yang diambil bisa sesuai dengan kebutuhan pasar dan tujuan usaha. Selanjutnya ada beberapa tujuan dari bisnis Moodkiss ini. Yang pertama adalah menciptakan produk yang unik dan relatable dengan kehidupan sehari-hari, khususnya lewat konsep mood dan suasana hati. Dengan begitu, konsumen tidak hanya menikmati rasa cookiesnya, tetapi juga merasakan keterhubungan emosional dengan produk yang mereka beli. Yang kedua, mengembangkan brand lokal yang kreatif, berkarakter dan punya identitas kuat, sehingga bisa bersaing di pasar kuliner yang semakin kreatif. Dan yang ketiga, memberikan pengalaman menyenangkan bagi konsumen, tidak hanya dari segi rasa, tetapi juga dari tampilan produk dan pelayanan yang ramah. Tujuannya adalah agar konsumen merasa puas dan menjadi pelanggan setia Moodkiss. Selain tujuan, tentu ada beberapa manfaat yang diharapkan dari hadirnya usaha Moodkiss ini. Nah, yang pertama adalah memberikan nilai emosional kepada konsumen, karena Moodkiss ini tidak sekedar menjual cookies, tapi juga menyampaikan suasana hati melalui rasa dan kemasan, sehingga produk ini terasa lebih personal dan bermakna. Yang kedua, Moodkiss ini bisa menjadi alternatif cemilan kekinian yang unik dan kreatif, khususnya bagi anak muda yang suka hal-hal estetik dan punya cerita di baliknya. Yang ketiga, usaha ini mendorong munculnya inovasi dalam industri makanan ringan. Siapa tahu ke depan bisa menginspirasi para pelaku usaha lain untuk berani membawa konsep yang lebih berkarakter. Diharapkan bisa belajar langsung bagaimana cara mengelola produksi, pemasaran, branding, hingga pelayanan konsumen secara nyata. Jadi, apa sih Moodkiss itu? Moodkiss adalah cemilan kue kering atau yang biasa disebut dengan cookies yang terinspirasi dari mood atau suasana hati manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nama ini diambil karena menggambarkan konsep yang sangat dekat dengan keseharian generasi Z, yang dikenal memiliki perubahan suasana hati yang cepat atau mood swing dan menyukai hal-hal yang unik serta personal. Jadi Moodkiss itu gabungan dari kata mood dan cookies. Visi dari Moodkiss sendiri yaitu menjadi cemilan ikonik pilihan utama anak muda yang selalu relevan dengan mood dan gaya hidup anak muda. Gak cuma enak di lidah, tidak membosankan, tetapi juga bisa mewakili mood mereka sehari-hari. Supaya setiap gigitan Moodkiss bisa jadi teman setia di setiap suasana hati yang lagi happy, mellow, sampai yang lagi butuh semangat baru. Lalu misinya itu ada 3. Yang pertama, menyajikan cookies dengan tampilan kekinian yang eye-catching, memakai kemasan praktis dibawa pas lagi healing, nongkrong, atau sekedar rebahan cantik. Yang kedua, ngebangun koneksi yang relate lewat konten kreatif dan interaksi hangat di media sosial. Karena kita percaya tiap mood butuh ditemanin, bukan di ghosting. Yang ketiga, selalu jaga kualitas rasa dan bahan, supaya tiap gigitan Moodkiss bisa jadi mood booster, entah pas lagi happy, galau, overthinking, atau lagi butuh self reward untuk menjalani hari-hari yang chaos. Selanjutnya saya akan menjelaskan roadmap atau arah pengembangan usaha Moodkiss selama 3 tahun ke depan, dari tahun 2025 hingga tahun 2027. Di tahun 2025, fokus utama kami adalah merintis usaha dari awal. Kami akan melakukan riset dan uji coba berbagai varian rasa cookies yang disesuaikan dengan konsep mood. Di tahap awal ini, sistem penjualannya akan dilakukan melalui pre-order atau by request untuk menyesuaikan kapasitas produksi. Kami juga mulai memasarkan produk ini lewat media sosial seperti TikTok dan Instagram, serta membuka penjualan melalui marketplace dan chat order.
Dan pada tahun 2026 kami akan mulai memperluas usaha. Kami akan menambahkan varian rasa baru berdasarkan tren dan permintaan konsumen. Jika memungkinkan, kami akan membuka mini outlet atau booth permanen di lokasi yang strategis. Pemesanan online juga mulai diperluas ke luar kota. Dan kami juga akan menjalin kerjasama dengan micro-influencer untuk memperkuat pemasaran. Kemudian pada tahun 2027, Moodkiss mulai membuka sistem reseller untuk memperluas distribusi. Tim produksi dan manajemen operasional juga akan diperkuat agar proses kerja lebih efisien dan profesional. Kapasitas produksi akan ditingkatkan, begitu juga dengan sistem distribusinya. Dan di tahap ini kami akan menargetkan untuk bisa berkolaborasi dengan brand lain maupun content creator agar brand Moodkiss bisa semakin dikenal luas. Untuk lokasi usaha, Moodkiss ini akan berada di kawasan Mampang, Jakarta Selatan yang juga merupakan tempat tinggal saya pribadi sebagai pemilik usaha. Nah, pemilihan lokasi ini bukan tanpa alasan. Selain memudahkan dari segi operasional dan manajemen, lokasi ini juga strategis karena dekat dengan target pasar utama Moodkiss, yaitu pelajar, mahasiswa, dan anak muda yang banyak beraktivitas di sekitar wilayah Mampang dan sekitarnya. Dengan menjalankan usaha dari rumah, saya bisa menghemat biaya sewa tempat, mempercepat proses produksi, serta lebih efisien dalam hal distribusi dan pengantaran pesanan. Selain itu, saya juga bisa mengelola usaha ini secara langsung dan lebih fleksibel, baik dari sesi produksi, pemesanan, maupun pelaksanaan konsumen, maupun pelayanan konsumen. Kami juga memiliki struktur organisasi sederhana tetapi efektif biar semuanya bisa jalan dengan baik. Nah, struktur yang pertama itu ada owner atau founder sebagai pemilik usaha yang bertanggung jawab atas semua hal, mulai dari perencanaan, ambil keputusan penting, sampai ngawasin jalannya produksi, pemasaran, dan keuangan. Yang kedua itu ada divisi produksi. Nah, bagian ini yang membuat cookies. Mereka itu mengolah bahan baku, mengemas produk, dan pastiin semuanya bersih dan berkualitas. Yang ketiga ini ada divisi pemasaran dan media sosial. Nah, tim ini mengurus promosi, bikin konten buat Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Mereka juga jawab pertanyaan online dan bikin strategi biar produk kita makin dikenal. Yang keempat ada divisi keuangan. Mereka ini yang mencatat pemasukan dan pengeluaran. Nah, yang mengatur modal dan menghitung untung dan rugi. Pokoknya ya semua yang berhubungan sama keuangan itu mereka yang mengelola. Nah, yang kelima ini ada divisi customer service dan pemesanan. Nah, yang satu ini handle semua pesanan baik melalui online maupun offline. Mereka juga siap jawab keluhan atau pertanyaan pelanggan dengan pelayanan yang ramah dan cepat. Dengan struktur ini, kita berharap Moodkiss bisa terus berkembang dan kasih yang terbaik buat pelanggan. Nah, selanjutnya itu ada deskripsi produk atau jasa. Nah, Moodkiss adalah cemilan kue kering atau cookies kekinian yang dirancang khusus untuk mewakili berbagai suasana hati anak muda. Nah, mulai dari suasana hati yang sedang happy, mellow, bete, sampai yang lagi butuh semangat baru. Setiap varian rasa Moodkiss punya karakter unik yang menggambarkan mood tertentu, dilengkapi dengan nama, warna, dan packaging yang relatable dan estetik. Moodkiss ini memiliki berbagai macam varian rasa. Yang pertama itu menunya adalah Nomut Just Cookie. Jadi Nomut Just Cookie ini adalah cookies klasik dengan rasa vanilla buttery yang simple tapi comforting. Yang kedua ada Salted Set Caramel. Deskripsinya dark choco cookie dengan isian salted caramel yang meleleh di dalamnya. Yang ketiga ada Happy Choco Brush. Ini sweet choco yang meleleh dengan choco chips di atasnya. Jadi ini menggambarkan mood yang sedang happy, cocok banget buat makan sweet choco yang meleleh dengan choco chips yang ada di atasnya. Selanjutnya ada matcha chill. Nah, matcha lembut dengan potongan white choco yang calming. Selanjutnya ada Fell for You. Nah, ini itu deskripsinya itu red velvet soft cookies dengan white cookie di tengah yang lumer. Selanjutnya Moody Dark Crunch, yaitu crunchy cookies rasa dark choco dengan sentuhan pahit dan manis. Jadi ada pahit-pahitnya sedikit. Yang terakhir ada Cozy Cheese Hug. Itu perpaduan gurih keju cheddar dan cream cheese dengan manis vanilla yang creamy dan soft. Jadi menu-menu tersebut itu mengandung unsur-unsur, namanya itu mengandung unsur-unsur mood kita keseharian kita. Dan rasanya juga itu berbeda-beda, cocok dengan keadaan mood kita sedang happy atau sedang sedih atau sedang jatuh cinta. Jadi gitu. Dan Moodkiss ini dikemas menggunakan plastik OPP Doff untuk pembelian per pieces. Jadi satu piecesnya itu packagingnya itu dengan plastik OPP Doff. Nah, kalau untuk pembelian yang banyak itu tetap menggunakan plastik OPP Doff tapi ditambahkan dengan box. Nah, Moodkiss bukan sekedar camilan tapi teman setia di setiap suasana hati karena setiap mood ada rasanya. Selanjutnya kita akan menganalisis pasar dan pemasaran. Yang pertama itu target pasar dari Moodkiss itu ditargetkan kepada anak-anak dan juga anak muda, khususnya generasi Z atau Gen Z yang gemar mencoba cemilan manis kekinian dengan rasa yang unik, enak, dan tentunya nggak bikin enak. Nah,
Tentu mereka adalah individu yang aktif di media sosial, mudah tertarik dengan hal-hal baru, serta mencari cemilan yang bisa mencerminkan suasana hati mereka dan unik. Tapi jangan khawatir, Mudkis juga dirancang agar bisa dinikmati oleh semua kalangan, termasuk orang tua yang ingin mencicipi cookies dengan rasa seimbang dan kemasan yang praktis. Dengan tekstur dan rasa yang pas di lidah, Mudkis hadir sebagai cemilan lintas generasi, enak buat menemani santai ngobrol atau sekedar jadi mood booster di tengah kesibukan. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran dari Mudkis sendiri dimulai dari pendekatan sederhana, yaitu dengan cara mempromosikannya produk ke lingkungan sekitar. Jadi kami akan membagikan sampel gratis kepada teman, keluarga, dan orang-orang terdekat sebagai bentuk uji rasa sekaligus untuk mendapatkan feedback awal. Jadi agar kita mendapatkan koreksi dari kerabat dekat, apa yang kurang, apa yang harus dipertahankan gitu. Nah, hal ini juga dilakukan untuk membentuk kepercayaan dan membuat testimoni nyata dan menumbuhkan rasa penasaran dari calon pembeli lainnya. Selanjutnya, kita akan melakukan promosi melalui media sosial seperti Instagram dan TikTok. Kami akan membagikan konten yang estetik, menarik, dan menggambarkan mood setiap varian cookies agar lebih dekat dengan karakter Gen Z. Untuk memperluas jangkauan pasar kami, Mudkis juga akan bekerja sama dengan influencer dari berbagai platform, terutama TikTok dan Instagram, di mana mereka itu memiliki pengaruh kuat terhadap target pasar kami. Nah, jadi melalui review mereka yang menarik, kami berharap Mudkis dapat lebih dikenal secara luas dan bisa menjadi bagian dari tren jajanan kekinian di kalangan anak muda. Setelah itu, kita akan membuka toko pada suatu tempat atau daerah agar Mudkis lebih berkembang dan tersebar di seluruh penjuru wilayah. Selanjutnya itu menganalisis kompetitor dari usaha Mudkis. Nah, dalam menjalankan usaha Mudkis, tentu kita penting untuk memahami dan menganalisis siapa saja sih kompetitor yang terlebih dahulu ada di pasar. Nah, berdasarkan observasi, ada beberapa brand lokal yang cukup dikenal dan punya kemiripan dari segi produk atau target pasarnya. Di antaranya itu ada Bittersweet by Najla atau Koki Brule dan Dog Lab. Nah, kalau Bittersweet by Najla itu terkenal dengan dessert box yang viral dan branding yang kuat di media sosial. Kelebihan mereka adalah di tampilan visual yang strategi promosinya. Tapi mereka tidak fokus di produk cookies seperti Mudkis. Lalu ada Cookies Brule, brand UMKM yang menawarkan cookies dengan topping melimpah dan harga yang terjangkau. Tapi dari segi konsep dan brand identity, mereka belum punya ciri khas yang menonjol. Sementara Dog Lab menawarkan cookies premium dengan kualitas rasa tinggi dan kemasan yang elegan. Tapi karena harganya cukup mahal, produk ini lebih menyasar pasar menengah ke atas sehingga kurang cocok untuk anak muda dengan budget terbatas. Nah, disinilah Mudkis hadir dengan keunggulan tersendiri. Yang pertama itu kami punya konsep yang unik dan relatable, yaitu cookies yang menggambarkan suasana hati atau mood sehari-hari, dan konsep ini itu sangat dekat dengan kehidupan Gen Z yang sering mengekspresikan perasaannya lewat hal-hal yang estetik. Jadi mereka itu suka mengekspresikan perasaannya itu dengan hal-hal yang unik. Nah, yang kedua itu varian rasa Mudkis juga bervariasi dan kekinian. Ada red velvet, matcha, dan double coklat yang lumer. Yang ketiga itu tentunya harga Mudkis itu terjangkau meskipun tampilannya itu premium. Kami ingin semua orang, khususnya pelajar atau mahasiswa, tetap bisa menikmati cookies enak tanpa harus mikir 2 kali karena harga. Yang keempat, Mudkis juga cocok banget nih dijadiin hadiah atau hampers karena konsepnya yang bermakna dan kemasannya menarik. Cookies ini bisa dikasih buat ulang tahun, kado kecil, atau bahkan untuk menyemangati teman yang lagi bad mood. Dan terakhir, kami juga akan tetap menjaga kualitas bahan meskipun harganya bersahabat. Mudkis dibuat dari butter asli, coklat premium, dan tanpa pengawet. Jadi tetap aman, sehat, dan enak untuk dikonsumsi. Selanjutnya ini ada proses produksi atau alur layanan. Nah, di sini Mudkis memiliki langkah-langkah untuk memproses produksi atau alur layanan pada Mudkis sendiri. Yang pertama itu ada perencanaan produksi. Jadi setiap hari kami tentuin jumlah cookies yang mau dibuat disesuaikan sama pesanan dan stok bulanan. Disesuaikan sama pesanan dan stok bahan. Kami juga menyusun varian rasa dan pastiin bahan serta kemasan udah siap. Yang kedua itu ada persiapan bahan. Pertama itu bahan ditimbang dulu sesuai resep tiap varian mood. Setelah itu kami siapin adonan berdasarkan rasa dan karakter moodnya. Langkah ketiga itu ada pembuatan dan pemanggangan. Adonan diaduk, dicetak, lalu dipanggang dengan suhu dan waktu yang pas. Tiap cookies dikasih penanda khusus biar bisa dari bentuk, warna, atau kemasannya sesuai mood yang diangkat. Yang langkah keempat itu ada pendinginan dan pengemasan. Cookies yang udah matang didinginkan dulu. Setelah dingin dikemas satuan pakai plastik doff atau dimasukin ke box kalau pesanannya banyak. Nah, label mood juga ditempelin di kemasan. Langkah kelima itu ada pendistribusian atau pengantaran. Yang kelima itu ada pendistribusian atau pengantaran. Pesanan di area lokal kayak kampus, sekolah, atau sekitar rumah dikirim lewat kurir sendiri atau ojek online. Nah, kalau di luar area kita kirim pakai ekspedisi dengan sistem pre-order.
Langkah keenam itu ada pelayanan konsumen. Pesanan dikonfirmasi lewat DM, WhatsApp, atau platform online. Kita juga berusaha kasih respon yang cepat dan ramah. Kritik dan saran dari konsumen selalu kami tampung untuk evaluasi rasa, kemasan, maupun pelayanan. Dengan alur ini, kami mengharapkan bisa memberikan pengalaman jajan cookies yang seru dan sesuai dengan suasana hati kamu. Selanjutnya ini ada kebutuhan bahan baku atau peralatan untuk memproduksi Moodkiss. Nah, bahan baku utama pembuatan Moodkiss itu ada bermacam-macam. Jadi pertama itu ada butter, sugar, brown sugar, vanilla extract, telur, tepung terigu, tepung maizena, baking powder, soda kue, garam, dan choco chips. Nah, itu adalah bahan baku utama Moodkiss. Dan ada juga bahan baku tambahan untuk setiap varian rasa dan mood. Jadi yang pertama ada coklat batang, salted caramel sauce, white chocolate batang, keju cheddar, pewarna makanan warna merah dan hijau, bubuk matcha, dan dark cocoa powder. Dan untuk alat yang dibutuhkan saat proses pembuatan Moodkiss itu yang pertama ada oven, spatula, mangkuk besar atau baskom, sendok takar, mixer, timbangan digital, loyang kue, kertas roti, saringan tepung, pisau, rak pendingin, sealer plastik, plastik doff, dan juga stiker label atau untuk logo. Selanjutnya ada lokasi dan fasilitas untuk Moodkiss. Nah, Moodkiss sendiri berlokasi di daerah Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Lokasi ini kami pilih karena cukup strategis dan dekat dengan lingkungan kampus, sekolah, dan pemukiman warga. Jadi bisa lebih mudah menjangkau pelanggan. Untuk fasilitas, kami punya beberapa penunjang produksi seperti tempat penyimpanan bahan baku, supaya semua bahan tetap segar dan terorganisir dengan baik. Selanjutnya ada dapur yang nyaman dan bersih, yaitu tempat utama untuk mengolah dan memanggang cookies dengan standar kebersihan yang tinggi. Yang ketiga ada ruang penyimpanan produk jadi, khusus untuk penyimpanan cookies yang sudah selesai diproduksi sebelum dikemas dan dikirim ke pelanggan. Selanjutnya itu jadwal operasional Moodkiss. Untuk jadwal operasional, Moodkiss menyesuaikan dengan tahap perkembangan usaha. Tahap awal itu yang pertama sistem pre-order. Saat masih menggunakan sistem pre-order atau made by request, jadwal operasional kami fleksibel. Produksi dilakukan sesuai pesanan yang masuk dengan estimasi pengerjaan 1-2 hari setelah pesanan dikonfirmasi. Ini kami lakukan untuk menjaga kualitas dan efisiensi. Tahap pelanjutannya itu saat kita memiliki outlet, jika kedepannya Moodkiss sudah punya outlet atau booth tetap, maka akan ada jadwal operasional resmi, yaitu hari Senin sampai Jumat pukul 8 pagi sampai 20.00 malam. Pada jam-jam tersebut, kami akan aktif produksi, melayani konsumen, dan menjual produk secara langsung dengan sistem operasional seperti ini. Moodkiss bisa terus menjaga profesionalitas, konsisten rasa, dan pelayanan terbaik untuk para pelanggan. Selanjutnya itu ada estimasi biaya awal. Nah, untuk informasi estimasi biaya awal sebagai berikut. Jadi modal awal untuk memulai usaha Moodkiss itu berasal dari tabungan pribadi serta bantuan dari orang tua. Nah, pemilihan sumber dana ini dipertimbangkan karena bersifat fleksibel, tanpa beban bunga, serta memungkinkan pengelolaan keuangan yang lebih mandiri dan bertanggung jawab sejak tahap awal usaha. Dengan modal tersebut, dana akan dialokasikan untuk kebutuhan utama seperti pembelian bahan baku, peralatan produksi sederhana, kemasan, serta biaya produksi awal. Selanjutnya ada kesimpulan. Nah, jadi Moodkiss hadir bukan sekedar berjualan cookies, tapi ingin membawa makna. Kami ingin menghadirkan camilan yang bisa menggambarkan suasana hati anak muda zaman sekarang. Dari rasa, bentuk, hingga nama-nama menu, semuanya dibuat agar relate dengan kehidupan Gen Z yang dinamis dan ekspresif. Secara filosofis, Moodkiss percaya bahwa setiap usaha baru harus punya makna, bukan cuma soal untung. Secara sosiologis, Moodkiss menjawab gaya hidup anak muda yang suka jajan, suka tampilan estetik, dan aktif di media sosial. Kami juga ingin membuka peluang usaha kecil, baik lewat sistem pre-order, reseller, atau kerjasama event, supaya dampaknya terasa lebih luas. Dan secara yuridis, Moodkiss berkomitmen untuk mematuhi aturan UMKM di Indonesia, termasuk mengurus izin usaha dan memastikan keamanan produk. Jadi bisa disimpulkan bahwa Moodkiss adalah usaha yang dibangun dengan konsep yang kuat, dekat dengan kehidupan sehari anak muda, dan siap berkembang secara bertanggung jawab. Harapannya Moodkiss bisa jadi brand lokal yang bukan cuma enak, tapi juga punya cerita dan nilai. Nah, jadi segitu presentasi dari saya terkait proposal bisnis dengan brand bernama Moodkiss. Saya percaya bahwa Moodkiss bukan hanya soal rasa, tapi juga bisa menjadi media untuk mengekspresikan mood dan membawa kebahagiaan kecil dalam keseharian, khususnya bagi anak muda. Sekian presentasi dari saya, semoga Moodkiss bisa menjadi mood booster yang manis untuk siapapun yang mencobanya. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.